Salam Yusuf Simple Learning. Nah, teman-teman, kalau lapar, makan lontong. Siap belajar pastinya dong. Oke deh, langsung aja. Oke, nomor 1 berikut adalah data penjualan sepatu toko QQ selama bulan Januari 2021 ya. Oke, ada ukuran 30-32, frekuensi 6, 33-35, berarti banyak sepatu yang terjualnya ada 10 dan seterusnya ya. Oke, tentukan ya A, min atau rata-rata ya, gunakan rumus, simpangan rata-rata, dan coding. Ada 3 cara yang diminta, kemudian B-nya modusnya, atau nilai yang terbanyaknya berapa, yang C median, kuartil bawah dan kuartil atas, kemudian desil ke-1, desil ke-9, simpangan baku atau standar deviasi, ragam atau varians, dan simpangan rata-rata. Oke, yang pertama pada tabel nih, kita hitung dulu ya. Yang pertama nilai tengah atau XI-nya, langkah-langkahnya dulu nih teman-teman ya. Yang kedua simpangan atau DI, rumusnya adalah XI dikurangi XS ya. Apa itu XS? XS itu rata-rata sementara, oke? Nah, cara menentukan XS-nya itu begini, pilih angka XI yang frekuensinya terbanyak. Dari data frekuensi terbanyak ada di kelas 39-41 ya, frekuensinya 12. Nah, nilai tengahnya berarti ambil XI-nya ya, 39-41, tengah-tengahnya yaitu 40 ya, ambil XS-nya 40, oke? Kemudian kode atau CI, rumusnya XI dikurangi XS per C ya, oke? Dengan C-nya itu panjang kelasnya, CI-nya itu ya angka-angka bilangan bulat ya, bisa dari negatif, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, oke? Nah, kita lihat nih, tabel yang tadi disoalkan ada nih ukurannya ya, 30-32, frekuensinya 6, 33-35, frekuensinya 10, dan seterusnya. Oke, pertama-tama kita ngapain nih? Buat dulu si XI-nya ya, yaitu nilai tengah ya, 30-32, nilai tengahnya 31 ya, kemudian 34 ya, tengah-tengah dari 33-35, dan seterusnya ya. Oke, 37, 40, dan 43. Kalau udah ngapain? Buat lagi sebelahnya F dikali XI ya. Frekuensi dengan nilai tengahnya ini kita kalikan teman-teman ya. 6 dikali 31, 186. Kemudian 10 dikali 34 ya, 340, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau udah lanjut, bikin DI ya, sama dengan XI dikurangi XS ya. Nah, teman-teman lihat XI-nya itu kan 31. XS-nya kan tadi ini ya, 40 ya. Berarti 31 kurangi 40 ya, minus 9 ya, kemudian 34 dikurangi 40 ya, minus 6 ya, dan seterusnya. Seperti itu bisa teman-teman ya. Kalau udah ngapain? Bikin lagi F dikali DI ya, frekuensi dikali DI, 6 dikali min 9, min 54, kemudian 10 dikali min 6, min 60, dan seterusnya. Seperti itu bisa. Kalau udah bikin C, iya. Nah, CI-nya bagaimana teman-teman? Kalau saya sih mudahnya begini. Tadi di ekstasi itu 40 ada di kelas 39-41. Ya udah, di sini patokannya CI-nya. Berarti mulai dari 0. Kalau udah ya, majuin ke bawah 1, mundurin ke atasnya ke sebelumnya yaitu min 1, kemudian min 2, min 3. Itu CI-nya mudahnya seperti itu. Kalau udah, F dikali CI ya, frekuensi kali CI, 6 dikali min 3 ya, min 18, kemudian 10 dikali min 2, min 20, dan seterusnya. Udah, kalau udah ngapain? Bikin garis lagi yang panjang, tanda sigma. Sigma itu maksudnya jumlah, kita jumlahkan nih ya. Sigma F-nya yaitu 40, kemudian sigma F dikali XI, 1510, kemudian sigma F dikali DI minus 90, kemudian sigma F dikali CI minus 30 ya, itu pendahulunya teman-teman ya, supaya mudah untuk menghitungnya, oke? Oke, sekarang kita bisa menghitung minnya ya, atau rata-ratanya. Strategi yang pertama, gunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma F dikali XI per sigma F-nya. Oke, ini kan udah ada sigma dari F dikali XI-nya nih yang biru, 1510 ya, 1510 per sigma frekuensinya adalah 40 ya. Dihitung berarti 37,375 ya. Oke. Kemudian strategi kedua pakai simpangan rata-rata, sudah ada rumusnya teman-teman. X rata-rata sama dengan XS rata-rata ditambah sigma F dikali DI per sigma F ya. Oke. Masukin angka-angkanya. XS-nya kan tadi adalah 40 ya, sigma F dikali DI-nya ini nih. Biru ini min 90 ya per 40 ya, sigma frekuensinya. Oke. Kalau udah ini berarti 40. Nah, plus kali min adalah min, 90 dibagi 40 adalah 2,25. Hasil X rata-ratanya adalah 37,75 ya, harus sama teman-teman ya dengan yang rumus ya. Oke. Kalau udah yang strategi ketiga, coding, rumusnya adalah X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah nih sigma F dikali CI per sigma F, nah dalam kurung dikali C ya, atau panjang kelasnya ya. Oke, masukin angkanya. XS rata-ratanya adalah 40 ditambah sigma F dikali CI-nya ini nih yang biru minus 30 ya per 40 ya, panjang kelas yang ini nih, 30 sampai 32, berarti 30, 31, 32, 3. Oke.
Kalau udah tinggal menghitung ya teman-teman, 40, nah plus kali min adalah min 30 per 40, ya 3 per 4, 3 per 4 dikali 3, 9 per 4, 9 per 4 adalah 2,25, tinggal menghitung, berarti X rata-ratanya adalah 37,75 ya teman-teman, harus sama semua hasil X rata-ratanya, bisa ya teman-teman. Oke, yang B kita menghitung modus ya. Oke, gunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C ya. Oke, nah modus terdapat di kelas dengan frekuensi terbanyak ya. Dari soal terlihat nih, modus ada di kelas 39 sampai 41 nih. Lihat di tabel nih yang biru. 39 sampai 41 frekuensinya 12 ya. Oke, nah kemudian TB apa itu? Tepi bawah ke kelas ya. Rumusnya ada nih ya. Tinggal menghitung 39 dikurangi 0,5. Nah ya nih, 39 itu kan batas bawah ya, tinggal teman-teman kurangi 0,5 dapat TB-nya tepi bawahnya 38,5. Nah oke, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus ya, si 12 ya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Lihat nih yang biru tabel. 12 dikurangi 2 ya, tuh 12 kurang 2 yaitu 10, dapat D1-nya 10. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus ya, si 12 dengan frekuensi kelas sesudahnya. Lihat tabelnya, 12 sesudahnya 10, berarti 12 kurang 10, berarti D2-nya adalah 2 ya. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya 3 nih teman-teman, lihat 42, 43, 44 berarti ada 3 ya. Oke, seperti itu. Kalau udah tinggal masukin ke rumusnya ya, si angka-angkanya TB-nya adalah 38,5 ya, lihat di sebelah kanan sini. Berarti mo sama dengan 38,5 tambah D1-nya tadi adalah 10, D2-nya adalah 2. Berarti seperti ini teman-teman, 10 per 10 tambah 2 ya. Oke, dikali C. C itu panjang kelasnya 3 ya, dikali 3. Udah, kalau udah tinggal menghitung teman-teman ya. 38,5 ditambah nih, lihat 10 per, ini kan 12 ya, 10 per 12 dikali 3 ya teman-teman ya. Nah, 10 per 12 kali 3 kan 30 per 12. Sama teman-teman disederhanakan jadi 2,5 ya. Berarti modusnya atau mo-nya adalah 41 ya. Bisa yaitu yang B ya teman-teman. Oke, yang C menghitung median, kuartil bawah dan kuartil atas. Oke, nah gunakan rumus QI sama dengan TB. Atau tepi bawah ditambah I dikali N per 4 dikurangi sigma F sebelum ya per FI ya dalam kurung dikali C panjang kelas. Oke, keterangannya berikut, ikutin saya teman-teman ya. Median, nama lainnya kuartil tengah ya, aka Q2. Oke, kuartil bawah itu Q1, kuartil atas adalah Q3. Oke, kemudian QI adalah kuartil ke I dengan I-nya 1, 2, 3. Oke, TB tepi bawah kelas QI, kemudian N adalah jumlah frekuensinya, kemudian sigma F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. FI itu frekuensi kelas QI, dan C adalah panjang kelas. Oke, kita menghitung median, yaitu kuartil tengah atau Q2 ya. Yang pertama ya, oke, tentukan kelas Q2-nya ada di mana ya, yaitu ada pada data ke rumusnya I dikali N per 4 ya. Oke ya. Nah, untuk Q2 berarti I-nya 2, N-nya ya jumlah frekuensi ini yang tabel biru sebelah kiri ini 40 ya, per 4 ya, emang seperti itu kalau kuartil kan per 4. Oke, kalau udah teman-teman hitung, yaitu 20 ya, berarti data ke 20 nih, kita hitung nih ada di kelas 39 sampai 41. Kok bisa Kak seperti ini data ke 20? Teman-teman lihat tabel sebelah kiri yang biru, yuks nih, frekuensi kan 6. Tambah 10 berapa? 16 ya. 16 tambah 2, 18. 18 tambah 12, 30 ya. Nah, berarti data ke-20-nya ada di sini. Ya, karena udah lebih dari 18, tapi masih ada di sini. Di yang 39 sampai 41 ya, data ke-20. Seperti itu cara menentukannya, oke? Kalau udah berarti Q2-nya adalah masukin rumus nih. TB-nya ya ini 39 sampai 41 berarti 39 kurangi setengah, yaitu 38 setengah ya teman-teman, tinggal ditambah. Nah, seperti ini. Kan rumusnya yang merah nih, I kali N per 4 kita udah punya, yaitu 20. Masukin 20 dikurangi sigma F sebelum 39 sampai 41 yaitu 6, 10, 2. Berarti 6 tambah 10 tambah 2 ya, oke, per FI. FI itu tadi adalah frekuensi kelas QI-nya, yaitu 12 dikali C-nya, yaitu panjang kelasnya, yaitu 39, 40, 41 berarti 3. Oke, sederhanain, 38,5 ditambah 20 dikurangi, nah 6 tambah 10 tambah 2 kan 18 ya, oke. Lanjut lagi ya. Berarti 20 kurangi 18, 2 dikali 3, 6 per 12 itu kan setengah ya, 0,5. Oke, berarti Q2-nya 39 ya, itu yang pertama menghitung Q2. Oke, berikutnya yang kedua menghitung kuartil bawah atau Q1 ya, seperti sebelumnya tentukan kelas Q1-nya ya, ada pada data ke I kali N per 4, berarti I-nya 1 ya, N-nya 40, 1 kali 40 per 4 adalah 10. Nah, data ke 10, teman-teman lihat nih, lihat frekuensi ini kan 6, yang pertama tambah 10, 16,
kelas berarti data ke-10 ada di kelas ini. Yang kedua, 33 sampai 35. Oke, nah berarti Q1 kita masukin rumus TB-nya berarti ini lihat 33 dikurangi setengah yaitu 32 setengah. Udah ditambah I kali N per 4-nya berarti 10 ya. 10 dikurangi sigma F sebelum yang 10 yaitu 6 ya per frekuensi kelas si Q1-nya yaitu 10 ya kali panjang kelasnya 3 seperti tadi. Tinggal ngitung. 32 setengah ditambah 10 kurangi 6 4 kali 3 12 12 per 10 1,2 udah berarti Q1-nya adalah 33,7 yaitu Q1 ya. Oke, berikutnya menghitung kuartil A atas ya seperti sebelumnya. Tentukan kelas Q3 ada data ke I kali N per 4 I-nya 3 kali 40 per 4 ya 30 ya 30 nih teman-teman lihat 6 tambah 10 16 tambah 2 18 tambah 12 30 stop berarti kelas 39 sampai 41 ya oke. Nah tinggal masukkan rumus Q3 TB-nya berarti 39 kurang setengah yaitu 38 setengah ditambah I kali N per 4 yang udah ada ya 30 ya 30 dikurangi sebelumnya yaitu 6 10 2 ya 6 tambah 10 tambah 2 per frekuensinya berarti 12 dikali panjang kelasnya 3 tinggal ngitung 38 setengah ditambah 30 dikurangi ini jumlahnya 18 per 12 ya. Oke, kalau udah nih 30 dikurangi 18 kan 12. 12 bagi 12 1. 1 kali 3 3. Berarti Q3-nya adalah 41 setengah ya. Itu yang C ya bisa ya teman-teman. Oke, berikutnya menghitung desil ya. Oke, gunakan rumus DI sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurangi sigma F sub per FI dikali C panjang kelas. Nah, ini rumusnya mirip dengan rumus kuartil atau QI ya. Kalau QI kan bawahnya per 4, kalau desil bawahnya per 10. Oke. Menghitung desil ke-1 atau D1 ya. Pertama-tama tentukan kelas D1 ada pada data ke I kali N per 10 ya. I-nya berarti 1, N-nya 40. 1 kali 40 per 10 yaitu 4 ya. Data ke-4, data ke-4 lihat teman-teman nih frekuensi 6. Berarti data ke-4 ada di ukuran 30 sampai 32. Seperti itu. Teman-teman tinggal menghitung D1-nya, TB-nya 30 kurang setengah ya. 29 setengah ya ditambah I kali N per 10-nya udah hitung tadi 4 ya, 4 dikurangi 0 karena sebelum frekuensi 6 kan tidak ada frekuensi sebelumnya ya, berarti 0 per frekuensi kelasnya dia yaitu 6 ya, dikali panjang kelasnya yaitu 3, tinggal menghitung 29 setengah ditambah 4 kurang 0 adalah 4, 4 kali 3 12, 12 dibagi 6 adalah 2, berarti D1-nya adalah 31 setengah. Oke, nah kemudian berikutnya menghitung desil ke-9 atau D9. Tentukan dulu kelas D9-nya ya, berarti 9 dikali 40 per 10 ya, yaitu 36 data ke 36, lihat sini. Nah teman-teman nih saya ajarin cara lain begini nih. Ini kan totalnya 40 ya, 40 kurang 10 kan 30 ya. Nah tapi kan ini maunya data ke 36, data 36 berarti ada di sini yang udah totalnya sampai 40 frekuensinya, yaitu 42 sampai 44 seperti itu, oke. Berarti D9 TB-nya adalah 42 dikurang setengah yaitu 41 setengah ditambah. Nah IN per 10-nya nih, yaitu 36 dikurangi frekuensi sebelumnya yang ini, 6, 10, 2, 12 ya. Oke, per frekuensinya dia yaitu 10 dikali panjang kelasnya 3, tinggal menghitung 36 dikurangi total ini adalah 30. Nah, kemudian 36 kurang 36, 6 kali 3 18, 18 dibagi 10 adalah 1,8. Berarti D9-nya adalah 43,3. Bisa ya, oke, menghitung desil. Oke, yang E menghitung simpangan baku atau standar deviasi ya, gunakan rumus S sama dengan akar dari sigma F dikali XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dulu ya per N. Oke. Nah, XI itu adalah nilai tengah tiap kelas, kemudian X rata-ratanya itu minnya 37,75 ya, sudah dihitung sebelumnya ya. Kemudian N adalah jumlah frekuensi ya. Oke. Nah, ini tabelanya kan yang tadi di soal XI-nya kan udah ya ada nih 30 sampai 32 berarti nilai tengahnya 31, 33 sampai 35 ya, 34 dan seterusnya. Oke. Nah, lalu teman-teman buat lagi di sebelah-sebelahnya seperti ini. XI dikurangi X rata-rata. Jadi kita menghitung satu-satu sampai teman-teman dapat F dikali XI min X rata-rata kuadratnya. Seperti itu gunanya tabel. Oke. Nah, XI dikurangi X rata-rata berarti 31 dikurangi 37,75 ya, minus 6,75. Kemudian 34 dikurangi 37,75 adalah minus 3,75 dan seterusnya teman-teman hitung sendiri. Oke. Kalau udah teman-teman bikin XI min X rata-rata dikuadratkan ya. Yang ini yang min 6,75 dikuadratkan, min 3,75 dikuadratkan dan seterusnya. Kalkulator aja teman-teman ya. Kita dapat sekian. Dah, kalau udah kalikan dengan F-nya nih, F dikali XI min X rata-rata kuadrat, 6 dikali 45,5625 dan seterusnya ya. Kalkulator lagi sekian. Nah, kalau udah kasih garis, kemudian bikin sigma atau jumlah
jumlah F-nya frekuensinya 40, kemudian sigma dari F dikali X min X rata-rata kuadratnya adalah 751,5. Oke, kalau udah masukin rumus, ya, S sama dengan akar dari sigma F kali X min X rata-rata kuadratnya yaitu 751,5 per N-nya yaitu jumlah frekuensinya yaitu 40, tinggal menghitung sama dengan akar dari 18,7875, tinggal kalkulator aja teman-teman, berarti simpangan baku atau standar deviasi atau lambangnya adalah S sama dengan 4,3 yaitu yang E bisa ya teman-teman. Oke, berikutnya yang F menghitung ragam atau varians. Nah, ragam atau varians itu lambangnya S kuadrat ya. S-nya kan udah dapat 4,3 ya, tinggal dikuadratkan 4,3 kuadrat, jawabannya yaitu 18,49 itu yang F bisa ya teman-teman. Oke, yang G menghitung simpangan rata-rata. Gunakan rumus SR sama dengan sigma dari F dikali, nah ini tanda mutlak dari XI dikurangi X rata-rata per N. Oke, nah tadi kan X rata-ratanya udah dapat 37,75. Nah ini tabelnya, ukurannya, frekuensi, dan XI atau nilai tengahnya ya. Ini seperti soal sebelumnya ya, oke. Nah kalau udah bikin teman-teman ya, XI dikurangi X rata-ratanya berarti 31 dikurangi 37,75 adalah minus 6,75. Kemudian 34 dikurangi 37,75 adalah minus 3,75 dan seterusnya teman-teman bisa ya. Kalau udah ngapain? Nah, teman-teman mutlakin si XI dikurangi X rata-ratanya ya. Yang minus ini jadi positif ya. Jadi 6,75, 3,75, 0,75 dan seterusnya positif semua. Oke. Kalau udah, nah ini teman-teman kalikan frekuensi dengan si mutlak yang tadi ya. 6 dikali 6,75, 10 kali 3,75 dan seterusnya. Oke. Bisa ya, set. Nah, kalau udah set, bikin garis yang panjang. Nah, seperti biasa bikin sigma atau jumlah frekuensinya berarti 40 dan jumlah sigma F dikali XI min X rata-rata dimutlakan adalah 159. Kalau udah masukin rumus SR. SR sama dengan berarti 159 per 40 ya. Jawabannya 3,975 itu menghitung simpangan rata-rata. Bisa ya teman-teman? Oke teman-teman, sekian dulu kita pelajarnya. Tetap semangat!